Pak Umar minta waktunya nih. Hari ini kita akan melakukan coaching praobservasi sebelum Ibu melakukan observasi nanti pada pembelajaran Ibu ya. Tujuan dari coaching praobservasi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Bersedia Bu? Bersedia. Terima kasih Ibu. Sebelum ke Ibu ya, saya mau tanya dulu Bu. Nanti Ibu akan mengambil materi apa Bu untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Kebetulan nanti saya akan ambil materi tentang IPAS Bu di kelas 4. Pelaksanaannya insya Allah hari Selasa tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Berarti tentang IPAS ya Bu ya, IPAS, tentang kearifan keragaman budaya dan kearifan lokal. Oke. Nah, apa tujuan dari pembelajaran itu Bu? Tujuan pembelajaran itu yang pertama yaitu ketika anak ditayangkan video, anak mampu mendeskripsikan tentang kebudayaan daerah dan kearifan lokal di daerah masing-masing dengan baik dan benar. Selanjutnya, dengan tayangan video diharapkan anak mampu mempresentasikan tentang keberagaman budaya untuk lebih bertanggung jawab dan meyakinkan bahwa anak itu bisa membedakan tentang kebudayaan setelah melihat tayangan video tersebut. Oke, baik ya. Dari tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, itu kan berarti tujuannya itu melalui video anak mampu mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing ya Bu ya, biar anak lebih mengenal ya Bu ya. Lebih mengenal. Iya. Kemudian nanti anak mampu mempresentasikan di depan teman-temannya dengan penuh percaya diri. Nah, dari tujuan yang tadi Ibu sampaikan Bu, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Area yang pengembangan saya ingin capai itu ada dua Bu. Yang pertama tentang pengetahuan dan yang kedua itu tentang keterampilannya. Untuk pengetahuan sendiri, saya harapkan ketika anak melihat video tersebut, anak mampu mendeskripsikannya dengan baik dan benar. Setelah itu dari keterampilannya, ketika anak itu melihat video tersebut, anak itu mampu mempresentasikannya di depan teman-temannya secara baik dan benar dengan bertanggung jawab. Oke. Berarti Ibu ingin menggali emosi anak ya Bu ya, keberanian anak. Kemudian nanti berarti kita akan banyak melakukan pada kegiatan prosesnya itu ya Bu ya. Nah, untuk mencapai harapan-harapan yang tadi Ibu inginkan, kira-kira Ibu sudah mempersiapkan strategi apa Bu? Kebetulan saya akan menerapkan strategi tentang pembelajaran PBL Bu. Modelnya PBL lebih besar nih, karena untuk materi kelas ini lebih kita ke PBL-nya Bu, biar anak itu mengenal suatu permasalahannya dulu. Untuk metodenya apa? Metodenya saya akan menggunakan secara kelompok, tanya jawab, dan tentunya akan memberikan penugasan. Oh, berarti diskusi kelompok ya Bu Iya, ya? diskusi Nah, kelompok. untuk pengelompokannya itu seperti apa Bu? Untuk pengelompokannya saya akan bagi menjadi 3 bagian Bu. Yang pertama itu audio visual, yang keduanya visual, yang ketiganya itu kinestetik. Oke, berarti nanti heterogen ya Bu ya? Ya, heterogen nantinya. Ibu mau menggunakan media tidak Bu nanti? Saya akan menggunakan media Bu. Jelas Iya. kalau untuk pembelajaran ini saya perlu media. Yang pertama itu tentang LKPJ, saya membutuhkan laptop, saya membutuhkan internet. Tentunya ya untuk menunjang kegiatan tersebut saya akan membutuhkan fokus ya, dan saya akan menampilkan sebuah video biar anak lebih jelas lagi melalui tayangan video. Biar lebih menarik juga Betul, ya Bu ya menarik. pembelajarannya Karena gitu. video sangat menarik lah untuk Iya. anak usia SD ya Bu. Iya, apalagi sekarang zamannya gadget ya Bu Betul. ya. Anak itu sama tontonan itu. Iya. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu mau melakukan pembelajaran itu? Saya kebetulan pelajaran IPAS itu hari Selasa Bu. Nanti tanggal 27 kebetulan ada materi IPAS-nya, saya akan melakukan pembelajaran tentang kebudayaan lokal tersebut Bu. Iya. Dan mau kenalan Iya, amin. Nah, untuk mempersiapkan semuanya itu, kira-kira nanti siapa Bu yang akan membantu Ibu? Kebetulan saya akan membutuhkan penjaga sekolah untuk mempersiapkan, kan sebelum pelaksanaan saya butuh fokus, pasti saya akan membutuhkan penjaga sekolah untuk membantu saya. Selain itu juga mungkin saya akan membutuhkan rekan sejawat Bu untuk membantu perjalannya
proses pembelajaran biar semakin lancar. Iya, berarti ya karena kita ini memang harus berkolaborasi Iya, ya Bu betul. ya. Sangat penting ya Iya, sangat kolaborasi. Iya, betul. Baik Ibu, terima kasih. Nanti saya akan mensupervisi kelas Ibu. Berarti di hari Selasa ya Bu ya. Nanti saya akan mencatat apa yang saya dapat dan saya temukan dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, siap. Terima kasih Ibu sudah bersedia. Bu, sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini Bu ya, itu saya ingin menanyakan dulu sama Ibu, dari kegiatan praobservasi ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, baik. Dari praobservasi ini saya lebih siap lagi untuk mempersiapkan diri saya Bu, untuk menjadikan lebih baik, ya, lebih percaya diri dalam mengajar serta pelaksanaannya, kemudian mencapai tujuan yang baik seperti itu Bu. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan tercapai ya Bu ya, itu sesuai dengan harapan Ibu, dan saya doakan semoga nanti pembelajarannya lancar ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu ya. Maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, biar tambah semangat, yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajarannya diberikan kelancarannya. Silakan dibimbing oleh ketua kelas kita. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, ibu akan mengabsensi dulu nih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Izal. Kenapa Izal tidak? Sakit. Terus siapa lagi? Rifai. Rifai kenapa? Sakit. Ya, baik ya. Berarti hari ini ada dua orang ya, dua teman kalian yang sedang sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh biar bisa belajar kembali ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran ya, kita akan lebih semangat lagi ya. Siap? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Baik anak-anak, kita akan
Indonesiaku kaya budaya ya. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama ya, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran diharapkan kalian bisa mendeskripsikan tentang kebudayaan daerah kalian di tempat masing-masing ya, dengan penuh tanggung jawab dan baik. Yang kedua ya, melalui kegiatan menampilkan hasil tugas yang kalian kerjakan, diharapkan kalian bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya dengan penuh rasa percaya diri. Baik ya anak-anak ya, sekarang nanti kalian ya menyaksikan video pembelajaran yang untuk disimak dengan baik ya, disimak dan diingat-ingat ya. Karena apa? Karena setelah melihat video nanti kalian dikasih tugas untuk dikerjakan secara berkelompok ya, nanti akan dinilai sama ibu. Jadi diharapkan kalian nanti bekerja sama yang baik untuk dinilai ya. Sekarang perhatikan ke depan semua ya, simak video pembelajarannya. Datang di video pembelajaran. Pada video kali ini akan membahas tentang kearifan lokal. Sebenarnya apa itu kearifan lokal? Simak video pembelajaran ya, kalian disimak dan diingat ya apa yang telah ditayangkan dalam video tentang kearifan lokal ya, tentang kebudayaan daerah. Sebenarnya apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal dibagi menjadi dua kata, yaitu lokal yang artinya lokal atau setempat, dan Jadi dua kata ya. kearifan. Jadi lokal dan dapat dipahami sebagai gagasan dari setempat masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal juga merupakan klasifikasi adaptasi turun-menurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Kearifan lokal menjadi tata nilai kehidupan yang diwarisi antar generasi. Kearifan lokal juga dapat berbentuk lisan dan tulisan. Ya, ada berbentuk lisan dan tulisan ya, kearifan lokal tuh. Karakteristik kearifan lokal Ini kearifan lokal karakteristiknya ya. mengajari mengenai etika dan moral. Yang kedua, mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam dan tidak merusak alam. Yang ketiga, berasal dari anggota-anggota masyarakat atau bisa disebut dengan sesepuh. Bentuk kearifan lokal di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu berwujud nyata atau tangible dan tidak berwujud nyata atau intangible. Bentuk berwujud nyata atau tangible meliputi beberapa aspek. Yang pertama, tekstual, yaitu sistem nilai, tata cara, dan aturan yang dituangkan dalam bentuk kata. Boleh, yuk perhatikan tuh bentuk berwujud nyatanya ya. Itu kedua, dan skala pada lembaran dan mental. Yang kedua, berdasarkan budaya tradisional berupa karya seni, contohnya patung Ponorogo, senjata tradisional dari Aceh, alat musik angklung, dan Nah ini yang tekstil. tuh. Oke. Yang ketiga, bangunan tak arsitektur. Hal ini dapat Bangunannya ya, dari bangunan tata letak dan interior. Contohnya rumah penduduk Ini dari Jawa, bentuk perwujudan nyata ya, bentuk Kabau. bendanya. Bentuk tidak berwujud nyata tapi Karena tidak berwujud ya, tidak nyata. secara verbal dan seni suara berupa nyanyian pantun dan cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Contohnya petuah dari masyarakat yang utama yaitu alat-alat asal pelakon. Fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia yang pertama sebagai konservasi dan pelestarian Ini fungsi kearifan lokal ya, dapat ya. kedua sebagai pengembangan seni dan budaya. Yang ketiga sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keempat sebagai petua, kepercayaan, sastra dan pantangan. Yang kelima bermakna sosial, misalnya upacara kerabat serta upacara berurut pertanian. Yang keenam bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara ngamen dan pengujian pemilu. Yang ketujuh bermakna politik, misalnya dalam upacara ngapus merangi. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Nah, ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran.
dengan daerah yang lain memiliki kearifan lokal yang berbeda. Namun ya, perbedaan itu tetap harus kita saling menghargai dan saling menghormati. Nah, sudah jelas? Jelas belum tentang kearifan lokal? Ya, dibagi berapa menjadi? 2. Kearifan lokal apa saja? Bentuk nyata dan tidak nyata. Ya, dibagi menjadi 2. Nah, sekarang simak lagi videonya ya. Perhatikan nih tentang kearifan lokal selanjutnya. Apakah sudah Perhatikan ya, nih yang ada di Jawa Barat ya, kita ya termasuk Jawa Barat ya, Cirebon. Nah, Kawasan dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat berada di sebelah barat Pulau Ini kita Jawa. nih, ya Provinsi Jawa Barat, Jawa ya, Jawa ya. Provinsi DKI Jakarta dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur. Samudra Hindia di sebelah selatan. Dan Provinsi Banten di sebelah barat. Kita Jawa Barat. Ibu kota Perhatikan. Provinsi Jawa Barat adalah Bandung. Kota ini dijuluki sebagai kota kembang. Ada banyak hal unik dan menarik yang bisa kita Perhatikan nih, yang tahu ada dari nih Provinsi kearifan Jawa lokalnya Barat. ya, yang ada di Jawa Misalnya, Barat. Jawa Barat punya beragam makanan khas. Tuh. Ada kue serabi yang sangat terkenal di Bandung. Nah, ini Ada kue juga serabi sate namanya. Marabi khas Purwakarta yang bisa terbuat dari daging ayam ataupun sapi. Tak hanya itu kids, provinsi ini juga punya beragam tarian tradisional yang terkenal. Salah satunya tari jekong. Tari ini Tari jekong ya, ini dari Jawa Barat juga. Ya, selain tari makanan, ini tariannya. Provinsi Jawa Barat juga punya banyak tempat wisata loh. Misalnya Kebun Raya Bogor yang menyimpan berbagai macam spesies tumbuhan. Ada juga Gunung Tangkuban Perahu di Bandung yang dipercaya berhubungan dengan legenda Sang Hyang. Salah satu hewan khas Jawa Barat adalah macan tutul Jawa. Hewan ini termasuk salah satu hewan yang dilindungi karena populasinya yang semakin berkurang. Mayoritas penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda. Selain itu, penduduk di provinsi ini juga terdiri dari beberapa suku, di antaranya suku Betawi, Cirebon, dan Jawa. Cirebon, Jawa. Nah, kali ini kita mengenal pakaian adat Jawa Barat yuk. Pakaian adat ini sering dipakai oleh masyarakat suku Sunda. Kita mulai dari pakaian adat yang dipakai laki-laki ya. Pakaian untuk laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada celana warna hitam yang terbuat dari kain belenggu atau belenggu. Celana ini dihias dengan sulaman berwarna emas pada sisi bawah. Lalu di bagian tengah, laki-laki akan memakai baju atau jas yang warnanya hitam dan terbuat dari kain belenggu. Jas ini juga dihias dengan sulaman benang emas di bagian ujung lengan. Jas hitam ini juga dilengkapi dengan jam atau arloji berantai emas di samping. Tulisnya ya, aksesoris dari Terakhir, di bagian atas, laki-laki memakai ikat kepala yang disebut dengan bedung. Sekarang kita mengenal pakaian yang digunakan perempuan yuk. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah, perempuan memakai kain batik. Biasanya, kain batik yang dipakai adalah motif perak. Lalu, di bagian tengah, perempuan memakai baju kebaya warna hitam yang terbuat dari kain belenggu. Kebaya ini juga dilengkapi dengan manik-manik dan sulaman benang berwarna emas. Untuk aksesorisnya, ada bros yang akan dipasang di bagian tengah atau baju kebaya. Tuh, ini bajunya. Di bagian atas, rambut perempuan akan disanggul, lalu dihias dengan tusuk konde berwarna emas. Nah, ini dia pakaian adat Provinsi Jawa Barat. Selain itu, provinsi ini juga punya budaya lain yang menjadi ciri khas loh. Salah satunya rumah adat. Jawa Barat punya beragam rumah adat yang Ini rumah berbeda adat Jawa Barat setiap ya. daerah. Nih, ya nih. Salah satu yang terkenal adalah rumah adat di Sukabumi. Namanya Imah Badak Houai. Nama rumah ini diambil dari bahasa Sunda yang artinya rumah badak karena bagian atapnya terlihat seperti mulut badak yang sedang terbuka atau menguap. Ada juga lagu daerah yang terkenal dari Jawa Barat.
Di antaranya manuk dadari, cincang keling, tok kecam, ubi bulan, dan es lilin. Nah, itu dia pakaian adat dan kebudayaan khas Provinsi Jawa Barat. Setelah ini, masih banyak kebudayaan dari provinsi lainnya di Indonesia yang akan kita bahas. Ikut terus dari budaya Indonesia ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Ya. Nah, baik ya. Tadi kalian sudah menyimak ya tentang kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Tadi ada suku ya, suku apa saja tadi di Jawa Barat? Suku Sunda, Betawi, dan Cirebon. Terus? Iya, ya jadi ada 4 ya. Suku Sunda, suku Betawi, suku Cirebon, dan suku Jawa. Ya, beri tepuk tangan buat kalian semua. Nah, untuk makanannya, kalian tadi lihat video pembelajaran ada apa saja makanan tadi? Ada sapi, ya. Iya, ada sate. Terus untuk tariannya apa tariannya? Iya, ada jaipong. Ya, terus untuk lagunya, lagu daerah di Jawa Barat tadi. Manuk dadari, terus cincang keling, gitu, terus keling. Satu apa lagi? Tok kecang. Ya, beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Nah, berdasarkan suku tadi yang disebutkan di daerah Jawa Barat, nah kita ini daerah apa namanya? Jawa ya, berarti tempatnya di mana kita? Cirebon. Tadi disebutkan suku Cirebon. Tentunya suku Cirebon dengan suku Sunda pasti memiliki kearifan lokal yang berbeda. Kebetulan di Cirebon juga memiliki keunikan dan kearifan budaya lokal yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang coba kalian nih simak ya video tentang kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di daerah kita, yaitu daerah Cirebon. Nah, perhatikan ya, kalian simak lagi videonya. Nah, dan ya, perhatikan nih, Kabupaten Cirebon juga yang memiliki budaya dan wisata yang berbeda dengan yang lain ya. Perhatikan, ada apa saja dari Cirebon ya? Nah, ya, ya. Tuh, ya, tuh ada kampung batik Krusmi ya. Tari topeng Cirebon. Nah, lagi desa wisata Cikalaha. Nah, tuh wisata Kerang ya. Ya. Apalagi tari Sinten dan Cirebon. Apalagi tuh Ganyu Anas Palimanan. Setu Sedo. Wisata Gerabah Sisi Namun. Ya, Selangga tadi. Ya. Tuh ada Bangsawan. Pantai Baru. Ya, ya ada Nah, baik ya. Kalian tadi sudah menyimak belum video yang ada Cirebon? Ada apa saja? Iya, ada batik Krusmi, ya. Tari sintren, terus topeng. Ya, nah sampai di sini kalian paham tidak? Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang bertanya? Oh iya, Isa bertanya apa Isa? Batik Krusmi, tadi menyimak pembelajaran enggak? Nyimak ya, siapa yang tahu Batik Krusmi dari mana? Bekes dari mana? Dari Pleret, betul nggak teman-teman? Beri tepuk tangan buat Bekes dan Aisyah. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya, siapa? Anita, bertanya apa nih? Oh, Mega Mendung. Oh, batik Mega Mendung. Batik Mega Mendung dari daerah mana? Siapa yang tahu? Oh ya, Gayatri dari mana? Dari daerah Cirebon, betul tidak teman-teman? Beri tepuk tangan untuk Gayatri. Baik ya, alhamdulillah ya. Hari ini kalian sudah menyimak video pembelajaran. Nah, sekarang kalian sudah paham belum semuanya? Sudah mengerti belum tentang kearifan lokal?
pada kelompok kalian yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Nanti kalian yang akan dibagikan LKPD. Ini LKPD ini akan dikerjakan oleh kalian secara berkelompok ya. Jangan lupa nanti ditulis namanya ya. Nah ya, kalian akan dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok, setelah itu kalian kerjakan ya. Dikerjakan di kertas yang ibu bagikan ya. Nanti kalian tulis jawabannya di sini di belakang. Di sini nama kelompoknya ditulis. Kode belajar IPA harinya hari sekarang, berarti sekarang itu hari Rabu ya, tanggal 28 Februari 2024. Kami dibagikan dulu ya. Nih, silakan nih diterima LKPD-nya dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Ayo kelompok maju kelompoknya ke sini. Ya. Kelompok 3. Ayo perhatikan kelompoknya ke sini. Kelompok 4. Nih kelompok 3. Ya, ini kelompok 4. Perhatikan petunjuknya. Petunjuk pengerjaannya ya, yang pertama ya, siswa bersama teman kelompoknya menyelesaikan tugas secara berdiskusi kelompok. Jadi bukan dikerjakan sendiri, tapi dikerjakannya bersama yang melakukan diskusi. Yang kedua, setiap kelompok atau perwakilan melakukan presentasi di depan kelas menyampaikan hasil diskusinya. Jadi nanti perwakilan kelompok ya, tidak semua. Nah, ini yang mewakili saja. Yang ketiga, tugas dikumpulkan kepada guru setelah selesai presentasi. Jadi kalian sudah maju semua presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nanti hasil diskusinya dikumpulkan di depan. Paham? Paham tidak? Nah, baik. Selanjutnya, nah lihat ya. Di sini ada contoh ya. Pertanyaannya, tuliskan 5 contoh kebudayaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, kalian memilih salah satu kebudayaan Cirebon di bawah ini kemudian didiskusikan. Ya, yang ibu bagikan kalian digambar. Nah, silahkan kalian diskusikan. Nah, setelah itu ya nih, kalian di sini kalian boleh memilih antara gambar 1 ya, gambar 2, gambar 3 ya, sampai dengan gambar 4 ya. Silakan kelompoknya untuk memilih ya. Ini LKPD-nya ya. Jadi gambar ini kalian memilih ya. Bu, saya mau kelompok 1, silakan tentukan kalian sendiri gambar mana yang akan dipilih oleh kalian untuk diskusikan secara bersama-sama ya. Paham tidak? Paham. Nanti hasilnya ya diletakkan di sini, ada tulisan hasil diskusi ya. Silakan dikerjakan sekarang. Yuk, silakan dibuka satu ya. Nah, baik ya anak-anak, ibu sudah membagikan LKPD semuanya yang dibagikan kelompoknya masing-masing. Kalian diharapkan untuk mengerjakannya secara berkelompok. Silakan diskusi kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 namanya jangan lupa ditulis di sini. Udah semua? Ya, terus tanggalnya. Untuk jawab pertanyaannya kalian bisa di belakang. Ya, di belakang ya. Ya, oke. Kelompok 2 namanya udah tulis belum sayang? Udah semuanya anggota kelompoknya. Ya, untuk jawab pertanyaannya silakan nanti di sini di hasil diskusi ya. Kalau ininya nomor 1, nah di sini juga di belakang tulis nomor 1. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan secara bersama. Kelompok 3. Kelompok 3 namanya ditulis belum? Ya, ditulis ya nama dulu. Terus hari Rabu 28 Februari 2024. Nah, nomor 1 ke sini. Ya, ditulis hasil diskusinya. Nomor 2 di belakang semua. Ya, kalian silakan memilih gambar mana yang kalian mau tentukan berdasarkan kelompok kalian.
Kak katanya. Hah? Itu lagi Kak. Iya kan bisa. Nah ya, tak boleh kerjasama. Ya, kalian menentukan gambar mana yang akan kalian pilih ya. Gambar berapa yang pilih? Ini gambar 3 ya. Kelompok 1 gambar apa yang akan dipilih? Coba asal kalian tentukan. Oh, kelompok ini. Ya, boleh. Jadi bagus gambar apa? Nah, Ya, Ibu tadi sudah berkeliling ya, sudah memantau hasil kegiatan diskusi kalian. Alhamdulillah ya tadi kerjakan secara berkelompok ya, saling bekerja sama. Nah, sekarang ya kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Apakah kalian ingin maju semua? Apa perwakilan kelompok? Semuanya maju semua. Baik, kalau maju semua berarti kalian ya setiap kelompok untuk mempresentasikan ya perwakilannya dari kelompoknya masing-masing. Udah siap belum? Siap belum? Siap. Baik, kelompok 1 ya untuk maju ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Ke sini. Ya, ayo. Beri tepuk tangan dulu ya semangat. Ya, silakan kelompok 1 ya maju ke depan. Ya. Nah. Oke. Nah. Silakan ke sini yang kena cahaya maju lagi. Maju lagi. Ya, kelompok. Nah, ya maju. Silakan dibacakan ya kelompok 1. Hasil diskusinya yang pertama apa itu? Tari sintren. Terus? Nah, terus? Batik Rusmi. Desa wisata Cikarang. Ya. Ya, terus? Kawasan Batik Trusmi. Ya. Batik Trusmi adalah pusat industri batik di Cirebon sekaligus sebagai tempat wisata kuliner. Kampung ini terletak di Pleret, Cirebon. Nah, bagaimana teman-teman hasil daripada kelompok 1? Bagus tidak? Bagus. Tidak? Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, kita beri tepuk jempol ya. Siap, tepuk jempol. 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 Hebat. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, suaranya yang keras ya, silakan. Hasil diskusinya yang pertama itu apa? Kebudayaan yang ada di daerah kita. Tari topeng Cirebon, sintren, wisata kerang Belangon, Banyu Panas, Kalimanan, Batu Lawang. Ya. Gambar Gambar yang dipilih gambar berapa? 3. Gambar 3. Ada apa gambar 3? Tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon merupakan tarian khas Indonesia yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Tarian topeng Cirebon ini muncul pada abad 10 hingga 16 Masehi. Ya, bagaimana hasil dari kelompok 2? Betul? Bagus tidak? Ya, boleh tepuk jempol lagi, tepuk jempol. Jempol. Hebat, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, ayo maju ke depan. Pelan-pelan. Ya. Ya, kelompok 3. Ayo ke depan sini.
Suaranya harus lebih nyaring ya, kelompok 3 ya. Yuk, silakan disebutkan kebudayaan yang ada di daerah Cirebon. Yuk. Yuk, ada apa aja? Batik Muslim, Ya. Wisata Gerabah Barong, Kamrote Cangkong Barong, Ya, terus? Tari Sinten, Tari Topeng Cirebon, Terus gambar yang dipilih gambar berapa? gambar 1, Gambar 1. Ada apa itu gambar 1? Tari Sinten, Apa tes sindran? Ayo. Tari Sinten Cirebon, kesenian tari ini merupakan seni tari yang khas dari daerah Cirebon. Tari Sinten ini biasanya dibawakan oleh seorang wanita yang mengenakan kostum khusus berkacamata hitam. Ya, baik. Bagaimana hasil pada kelompok 3? Bagus tidak? Ya, setuju? Ya, beri tepuk jempol lagi, tepuk jempol. 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 Hebat, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya. Dan yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ayo. Apa kebudayaannya? Ayo, ini ya. Ini ada tari Sinten, Ya. Wahyu Lawak, Ya. Setu Sedong, Ya. Telaga Langit, Batik Kuspi, Ya, terus gambar yang dipilih gambar berapa? gambar 4. Gambar 4. Ada apa? Dan atau sedekah laut ini adalah tradisi para nelayan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil tangkapan setiap 1 tahun. Ya, baik. Betul tidak? Betul. Benar tidak jawabannya? Setuju? Sepakat? Ya, beri tepuk jempol lagi. Tepuk jempol. Jempol. Hebat. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sekarang tadi sudah menyebutkan tentang kebudayaan daerah. Nah, siapa tadi yang mau maju menunjukkan ciri khas kebudayaan yang ada di Cirebon? Yang tadi menggambar siapa? Oh ya, silakan Azza untuk memperlihatkan gambarnya yang ada di daerah Cirebon. Silakan maju. Coba dilihat dengan teman-temannya. Nah, ditunjukkan ya. Nah, Azwa gambar apa Azwa? Batik Mega Mendung. Nih, lihat nih dengan teman-teman. Bagus tidak hasilnya Azwa? Keren tidak? Hebat ya? Hebat. Ya, ini adalah ciri daripada kearifan lokal yang ada di daerah Cirebon. Apa namanya? Apa namanya? Nah, sangat keren, luar biasa, hebat. Azwa suka menggambar ya? Oh suka, betul Marisan. Azwa gambarnya sangat bagus. Batik Mega Mendung. Beri tepuk tangan buat Azwa. Silakan Azwa duduk kembali. Nah, sekarang hasil diskusi kelompoknya LKPD-nya silakan dikumpulkan sama Ibu. Ya, kelompok 3. Nah, kelompok berapa nih? 4. Ya. Kelompok berapa? Baik ya anak-anak, LKPD kalian sudah dikumpulkan semua. Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian hari ini belajarnya? Suka? Semangat? Ya, baik. Biar tambah semangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, ya, baik. Tadi ada belajar apa aja? Tentang kearifan lokal yang ada di daerah Cirebon. Tadi sudah disebutkan ya. Ada apa saja? Batik Rusmi, Bintang, terus Mega Mendung. Apa lagi? Tarian. Dari apa yang disebut? Sinten dan topeng. Terus ada apa lagi? Arak-arakan. Ada apa lagi? Makanan khas. Apa lagi? Iya, daerah. Terus apa lagi? Nadan. Ya, betul ya. Semuanya itu ya
tentang kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di daerah Cirebon. Jadi ya, kesimpulan pembelajaran hari ini ya, kita lebih belajar tentang kearifan lokal yang ada di daerah kita ya. Nah, sekarang ya, Ibu akan mengasih soal evaluasi ya, untuk ditulis kalian ke buku masing-masing. Nah, ya, nanti Ibu akan buat soal evaluasi. Perhatikan, di sini ada soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri oleh kalian masing-masing. Jadi tugasnya ini adalah bukan kelompok. Ada 5 pertanyaan. Pertama ya, sebutkan kebudayaan yang ada di Cirebon ya. Yang kedua, tarian ciri setiap penari menggunakan kacamata hitam. Itu tadi. Tulis sama dulu. Nama sama pelajaran. Ya. Tulis nama pelajaran, langsung dijawab ya. Pertanyaannya lihat ke depan. Yuk, mana bukunya? Ya, tulis nama dan pelajaran. Ya. Dikerjakan sendiri, langsung jawaban ya. Ya, mana? Nih, tuh. Nah, sah. Tulis nama Gani. Ya, pelajaran IPAS. Nah, langsung dijawab pertanyaannya. Ayo dikerjakan ya. 2 menit lagi. Ayo, 2 menit lagi. Ya. Ya. Sudah, nomor 1. Nah, ini diambil kelompoknya, Dek. Nah, ya. Ya, udah. Udah. Udah belum? Kelompok 4, udah belum? Ya. Kelompok 2, udah semua? Udah semua? Baik ya. Baik ya. Jadi ya, tadi kalian sudah dikumpulkan semua. Kesimpulannya ya, menurut kalian apa itu kearifan lokal? Ayo, nilai-nilai luhur yang ada di daerah kita masing-masing. Baik. Nah, kebiasaan seperti apakah yang masih biasa dilakukan? Kalian kebiasaannya apa? Melihat apa tuh? Tarian. Ya, terus ada apa lagi? Makanan. Terus apa? Pakaian. Nah, itu adalah termasuk kearifan lokal yang ada di daerah kita ya, daerah Cirebon. Terus, yang selanjutnya apa saja tujuan dari kebiasaan yang biasa dilakukan tersebut? Tujuannya apa? Kalian melestarikan tidak? Melestarikan. Ya, supaya tidak apa? Supaya tidak punah ya. Baik ya, untuk pertemuan sekarang ya, alhamdulillah kita melakukan rangkaian kegiatan sudah selesai semua ya. Nanti kalian Ibu kasih tugas ya, dikasih tugas untuk pertemuan selanjutnya mencatat hal-hal yang penting ya tentang kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, biar lebih semangat, yuk kita berdiri semua mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap ya? Beri tepuk tangan ya. Nah, siap ya? Beri tepuk tangan. Ya, siap. Betul ya.
silakan diberesin bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Nah, silakan masukkan semuanya. Ya, bukunya boleh dikumpulkan. Ayo. Nah, ya, taruh di situ aja ya. Bacain dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Yang kita tutup dengan doa ya, silakan oleh Sidik. Doanya dipimpin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Murdianti dari SDN 1 Wanasa Balor. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi dan saya akan ditemani dengan rekan sejawat saya Ibu Mariati, dan saya juga tidak cuma berdua karena saya di sini ditemani dengan Ibu Pipit Solehat selaku pengajar praktik saya. Gimana kabarnya Bu? Nomor 1 sehat dulu ya. Sehat cerita di sini kemarin kita telah melakukan praobservasi ya Bu ya, praobservasi kemudian observasi, dan kali ini kita itu akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu ya. Kemarin Bu, Ibu telah melakukan observasi ya Bu ya di kelas. Gimana Bu perasaannya? Perasaan saya yang dapat di kelas observasi bahagia Bu. Ya senang, ditambah lagi anak-anak sangat antusias ketika saya menanyakan video pembelajaran tentang kearifan lokal dan budaya masing-masing. Anak sangat belajar menjadi lebih aktif dan kreatif lagi. Iya, ya karena sekarang memang zamannya anak menonton ya Bu ya, begitu. Apalagi kalau berkaitan dengan gadget ya gitu ya. Baik Ibu. Nah, dari kegiatan yang kemarin Ibu masih ingat tidak Bu? Apa yang indikator apa yang ingin dicapai pada kegiatan coaching kita kali ini? Kebetulan saya masih ingat Bu, kemarin saya melakukan area pengembangan Bu dari pengetahuan dan hal keterampilan. Iya. Dalam hal pengetahuannya sendiri, saya itu dalam menayangan video pembelajaran tersebut diharapkan anak itu mampu mengidentifikasi dari pengembangan video tersebut, anak mengidentifikasi dan kebudayaan dan karya lokal di daerahnya masing-masing. Selain itu juga saya menayangkan video tentang kebudayaan keragaman karya lokal di Kabupaten Cirebon, di Jawa Barat, dan di Indonesia biar semakin lengkap pemahamannya. Betul itu, jadi pemaparannya anak semakin mengenal ya Bu ya. Semakin mengenal tidak hanya lokal, tapi anak juga mengenal 3 provinsi dan begitu pun negara kita Indonesia. Oh iya. Nah, untuk area pengembangan lainnya Bu, keterampilannya Ya betul, untuk keterampilannya dari tayangan video tersebut anak itu mampu mempresentasikan hasil daripada penayangan video tersebut untuk mempresentasikan maju ke depan dengan penuh rasa percaya diri dan tentunya tanggung jawab. Berarti di indikator pencapaian yang tadi Ibu sampaikan itu ada pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuannya ini Ibu ingin menumbuhkan semangat anak ya Bu ya, untuk anak mampu mengidentifikasi keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing melalui tayangan video gitu ya Bu ya.
Kemudian untuk keterampilannya sendiri itu ibu ingin menumbuhkan rasa percaya diri dari anak agar anak bisa mempresentasikan di depan dengan percaya diri dan penuh tanggung jawab. Jadi area pengembangan yang tadi ibu sampaikan itu kira-kira strategi apa bu yang ibu terapkan di kelas? Kebetulan strategi yang saya terapkan sebelum pembelajaran, ini saya membuatkan PPT dulu, PPT pembelajaran. Setelah itu saya mencari media pembelajaran video yang berkaitan dengan materi keberagaman. Terus selanjutnya saya membuat pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok. Selanjutnya saya membuat NPP itu. Dalam itu saya tentukan sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa yang secara kelompok. Dan lebih saya berulang lagi, saya tentunya harus menggunakan fokus dan untuk menunjang kegiatan tersebut. Oke, nanti strategi yang ibu lakukan sebelum melakukan pembelajaran, ibu menyiapkan strategi ini dulu ya, berarti membuat RPP dulu ya bu ya. Kemudian belajarnya itu secara berkelompok. Terus model PBL. Oh iya, jadi menerapkan model PBL. Nah, dari yang tadi ibu menyebutkan indikator tercapaian ibu, kemudian ibu juga sudah melakukan dan menyiapkan strategi-strateginya. Nah, sejauh mana bu keberhasilan indikator tercapaian yang ibu lakukan? Keberhasilan yang saya lakukan tentunya sangat besar ya Bu. Dalam hal misalkan saya melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi konten, menayangkan video, anak tersebut kan mampu mengidentifikasi bahwa dari pengamatan video itu anak bisa mengidentifikasi satu persatu kebudayaan yang tadi saya sebutkan di awal, kebudayaan dari Indonesia, kebudayaan yang ada di Jawa Barat, kebudayaan yang ada di tempat daerahnya masing-masing. Selain itu juga saya juga terkait belajar verifikasi, saya juga menggunakan KSE. Tentunya dalam melakukan KSE itu menunjukkan rasa percaya diri kepada anak dan tanggung jawab yang dilakukan pada saat presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi ibu tadi sudah melakukan pembelajaran secara diferensiasi konten ya bu ya, yaitu melalui penayangan video, dan ibu juga sudah menerapkan KSN-nya ya bu ya untuk menumbuhkan rasa percaya diri yang ada pada anak. Nah bu, dari keberhasilan yang tadi ibu sampaikan, kira-kira ibu menemukan hambatan tidak bu? Tentu pasti saya menemukan hambatan. Apa aja sih hambatannya dalam pembelajaran? Apa itu bu hambatannya? Kemarin pada saat pembelajaran anak itu dibagi kelompok dalam presentasi, tidak semua kelompok itu bisa mengungkapkan hasilnya. Jadi yang di depan itu hanya beberapa saja. Beberapa saja. Oh, tidak semua anak. Iya. Nah, kira-kira itu kenapa ya bu ya hambatan itu bisa terjadi? Hambatan yang terjadi saya anak itu kayak anak itu kurang percaya diri bu, belum memiliki rasa percaya diri untuk maju ke depan gitu. Jadi masih percaya dirinya sangat kurang. Jadi kayak begitu untuk memprestasikan padahal tuh bisa, tapi karena kurang percaya diri, akhirnya anak tidak mampu mempresentasikan hasil ke depan bu. Iya, berarti dari keberhasilan itu bisa dikatakan belum mencapai 100% gitu ya bu ya. Iya, ya memang ibu idealnya kita itu ingin menjadi guru itu yang sempurna gitu. Tapi berarti sebelum ibu melakukan pembelajaran dengan yang sekarang berarti ada perubahan ya bu ya, walaupun belum Signifikan Iya. Nah, kira-kira bu untuk mengatasi hambatan-hambatan itu ada tidak rencana ibu nanti kedepannya itu mau bagaimana? Ada tuh rencana saya kedepannya saya akan membangunkan semangat lagi terhadap peserta didik saya. Tentunya saya mencari lagi strategi yang tepat lagi untuk membangunkan semangat anak, tentunya percaya diri juga kedepannya biar maju ke depan lebih ke jalan percaya diri lagi. Tapi ibu juga sudah mengasep ya, kemarin ibu menyadari wah ada hambatan gitu, dan ibu sudah menyiapkan strategi berikutnya ya bu ya, rencana apa yang akan ibu lakukan. Nah kira-kira kapan bu ibu akan merealisasikan rencana yang tadi ibu sampaikan?
insya Allah besok saya akan merealisasikan rencana tersebut. Dan tentunya saya juga akan melibatkan rekan sejawat lagi dan penjaga sekolah untuk menyiapkan alat pelajar saya, Bu. Ya memang ya kita itu kalau ingin menggerakkan sesuatu kita harus berkolaborasi ya Bu ya, kita tidak bisa sendiri gitu. Ya Ibu, luar biasa sekali. Mohon izin Ibu, saya ingin menyampaikan umpan balik saya gitu. Tadi pada minggu lalu ya Bu ya, kita telah melaksanakan praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Ya betul Bu Mak, kemarin pada saat observasi itu saya melihat pembelajaran Ibu itu sudah bagus, sudah di sana Ibu sudah memunculkan itu ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga ada diferensiasi produk. Seperti misalkan pembelajaran yang Ibu juga itu sudah melakukan budaya positif Bu, seperti pembiasaan berdoa gitu ya. Kemudian pada saat pendahuluan itu pada saat pendahuluan di situ Ibu berdoa, kemudian ada menyanyikan lagu nasional ya Bu ya, gitu ya, itu bisa menumbuhkan semangat anak gitu ya Bu ya. Nah, Ibu juga Bu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi itu muncul pada kegiatan inti Bu. Jadi di situ Ibu ikut andil ke dalam kelompok untuk mengontrol kegiatan kelompok gitu, dan juga di sana Ibu memberikan penawaran kepada anak ya Bu ya, kalau LKPD yang Ibu bagikan, Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih sesuai dengan minat anak ya Bu ya. Dan alhamdulillah itu kemarin ada yang melukis, itu bagus ya Bu ya. Iya itu memang anak kinestetik itu biasanya seperti itu. Nah kemudian pembelajaran yang dilakukan kemarin itu secara berkelompok heterogen ya Bu ya. Media juga ya, saya sudah melihat kalau Ibu itu menerapkan medianya itu ada visual, ada ya non visual, itu seperti video, LKPD gitu ya. Nah di sini saya akan memberikan kembali sedikit ya Bu ya, gitu. Ibu ternyata sudah menyadari juga kalau kemarin pada saat presentasi itu dari beberapa anak yang menyampaikan argumennya itu paling hanya 3-4 anak ya Bu ya, masih ada anak yang diam. Ya berarti Ibu sudah melakukan refleksi untuk diri Ibu sendiri. Mudah-mudahan tadi dari rencana Ibu ke depan dan niat Ibu untuk merealisasikannya dengan segera itu segera terrealisasi ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu tidak menemukan hambatan-hambatan lagi gitu, selalu ada perubahan itu dari yang merasa Ibu sekarang ada hambatan, berarti nanti ke depannya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Terima kasih Ibu atas waktunya, kesempatannya untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan Ibu sehat terus. Iya, sama-sama Bu. Barangkali nanti ada sedikit umpan balik Ibu dari Ibu Pipit. Maka Ibu Pipit. Baik, terima kasih Ibu Suci dan Ibu Dewi. Mohon izin pada kali ini, kesempatan kali ini saya memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik. Kalau tadi kan umpan baliknya ataupun kegiatan yang dilakukan pasca observasi ya, berarti kaitannya dengan observasi. Kalau saya memberikan umpan baliknya berarti kegiatan yang dilakukan pasca observasi ini, baik Ibu Mayati dengan Ibu Suci ya. Baik, dari keseluruhan karena memang yang diharapkan dari kegiatan pasca observasi adalah ada teknik coaching yang muncul gitu kan ya. Situ tadi saya sudah sudah menyimak dan sambil mempelajari bahwa di situ dari teknik coaching itu sudah adalah 5-7 teknik coaching yang memang diterapkan. Terutama tadi yang pertama itu sudah menanyakan
pertama memang biar santai yang berada di kamar, kemudian juga yang kedua ibu mengingatkan kembali karena fokus atau tujuan apa sih saat observasi itu, apa yang ingin dikembangkan gitu kan ya, berarti itu kan akan diobservasi oleh Ibu Suci sebagai coach ya saat itu ya, sebagai observer yang sekarang menjadi sebagai coach itu. Kalau sudah menanyakan itu dan sudah dijawab pula bahwa fokusnya adalah kegiatan yang tadi dilakukan dan itu ya. Kemudian setelah menjawab tujuan, bukan itu tujuan karena kegiatan pasca itu menanyakan kemudian adalah merefleksikan diri. Merefleksikan diri tadi juga dari tahapan pertanyaannya sudah bagus sekali dibuat, ada pertanyaan yang menggiring untuk merefleksikan diri, itu sudah bagus sekali Suci ya. Jadi akhirnya Ibu Mariati bisa merefleksikan apa yang terjadi saat kegiatan pembelajaran, apa yang kurang, apa yang lebih, sehingga muncullah di area pengembangan apa sih karena dari kekurangan itu kan tadi muncul juga ya. Kemudian ada penguatan juga dari Bu Ati, kira-kira atau eksekusi berarti ya, kira-kira kapan nih kalau sudah tahu hambatannya, sudah tahu kekurangannya, terus pengen melakukan perbaikan, kira-kira kapan nih maunya, oh ternyata besok ada kegiatan pembelajaran juga, nah kenapa nggak saya langsung aja di kegiatan pembelajaran tadi dibilang ya, itu bisa langsung ya dengan eksekusi. Kemudian terakhir tadi bagian dari observasi itu memang betul pas observasi itu harus dilakukan, kita juga harus melakukan umpan balik sebagai observer, ada apa, kita sama-sama belajar itu ya. Jadi sudah berdasarkan data ya Bu Suci ya, berdasarkan data itu Bu Suci sudah menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran yang di kelas seperti ini sudah mampu menanyakan dan Ibu juga sudah menjawab semua tadi ya. Kemudian Bu Suci sudah merefleksikan, menyampaikan juga ternyata sama gitu ya Bu ya, kalaupun ada yang berbeda apa namanya tadi sudah sempat diuraikan lagi ya dengan intinya seperti itu. Dari kegiatan pas observasi ini saya nilai sudah baik karena sudah memenuhi teknik coachingnya masuk di situ dengan Virta itu ya, dengan tujuan dan akhirnya bagaimana sih eksekusinya, dari mana yang pengembangan itu dari mana, dari refleksi yang dilakukan dan yang bagus dikemas oleh Bu Suci. Mungkin itu saja Bu Suci dan Bu Mariati. Terima kasih obrolan hari ini ya. Saya juga dapat pembelajaran dari Bu Mariati dan Bu Suci. Mudah-mudahan sukses selalu dan pembelajaran kita ke depan selalu lebih baik. Karena inginnya kan anak-anak kita itu tumbuh sesuai dengan zamannya ini. Nanti kita terus berjalan itu. Itu saja, terima kasih Bu. Nanti kesempatannya dari Baik, terima kasih kepada Ibu Mariati dan juga Ibu Pipit atas waktunya untuk mengisi kegiatan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita selaku guru di sekolah, juga bermanfaat di luar sekolah juga, karena kita itu yang namanya ngobrol apa gitu tetap ini ya dimanapun gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.